Natali, kenapa yang menyebabkan Anda masuk Islam? Biar nanti di compare. Ya, silakan. Alhamdulillah ya, hidayah datang dari Allah itu karena saya mempelajari kitab suci saya yang lama. Karena apa? Mempelajari kitab suci yang lama dan memutuskan menjadi pengikut Yesus yang setia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi Bu ya. Mungkin supaya suasananya agak enak dikit ini, tadi kita bicara tentang dakwah dan tentunya kita tidak terlepas dakwah ini bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah kepada kita semua. Oleh karena itu selayaknya kemudian kita bersalawat kepada beliau, karena dengan salawat ini adalah salawat kan menjadi salah satu syarat supaya doa kita tercapai. Dan salah satu salawat yang juga memiliki fadilah, memberikan rizki, salawat Jibril ya. Bisa Bu? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yo, sallallahu sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik. Ya, kita akan langsung saja masuk. Tadi sudah diperkenalkan, kalau saya kenal Bang Igi udah lama nih, sejak masih di tempatnya Abi Toto Tasmara dulu ya Bang ya. Almarhum beliau Masya Allah, dengan iya 30 tahun lalu lapmen gitu. Saya termasuk, dan dulu masih ingat gak Bang, waktu ada sahabat kita dulu ada yang pengen masuk Islam, seorang penyanyi ya, sama Abi Toto itu kemudian dilarang-larang, jangan dulu deh sampai kamu yakin. Berapa lama kemudian akhirnya enggak akhirnya dia masuk Islam juga. Setelah masuk Islam kembali lagi sekarang Bang agamanya. Kembali lagi, dan kalau tidak salah dia sekarang sudah menjadi penginjil juga gitu. Bahkan gitarolis ya. Saya sempat membuatkan lagu untuk beliau tuh. Ya, lagu apa namanya, begitu masuk Islam, sekarang itu lagu saya tarik lagi aja. Baik, di sebelah beliau jadi degree tadi juga sudah disampaikan. Ya, ya beliau tadi kalau saya lihat videonya lebih banyak pengalaman seru ya tentang pengobatan yang ternyata Islam itu dibuktikan dengan apa? Dengan apa yang tampak sunatullah. Ya, jadi baik itu dari sisi pengobatan, bekam, baik itu dari hal-hal yang bersifat sunatullah yang tampak di muka bumi, dan bahkan kita lihat banyak sekali para ilmuwan justru masuk Islam itu karena apa? Melihat kebenaran. Ya, kebenaran fakta yang diteliti kemudian ternyata itu ada di dalam kandungan Al-Quran. Bukan begitu ya, Mr. Jerry ya? Oke, that's right. Oke. Dan Mbak Natali, saya kira kita akan berangkat dari wanita dulu. Mbak Natali, beliau juga sekarang ini aktif ya berdakwah di sosial media. Bagaimana mengcounter isu-isu negatif terhadap pandangan orang di luar Islam tentang Islam itu sendiri. Sorry, sekarang saya tuh banyak kaget ya ketika sekarang saya banyak melihat orang-orang di luar Islam sekarang itu menyampaikan apa ya, menyampaikan pesan-pesan agamanya itu pakai jilbab loh Mbak. Sekali lihat ya, pakai jilbab kemudian pakai ornamen-ornamen agama lain. Saya juga lihat, aduh, sekarang tuh menjadi sesuatu yang, nah ini nanti Bang Egy saya kira emang sekarang kayak kalau dulu kan sensitif banget itu Bang, yang kayak gitu bahkan nggak boleh ya, tapi sekarang kok kelihatannya melalui sosial media nih kayaknya boleh-boleh aja gitu, nggak ada yang protes karena dianggap mungkin ya terserah saya dong, gue mau pakai apa aja pakaian, kan itu hak saya. Nah, bagaimana kemudian dalam dakwah kontemporer ya peranan para dai ya, para duat ya,
Salah satunya adalah Mbak Natali ini yang mu'alaf tahun 2016 ya. Ya kemudian berkiprah berperan. Nah saya pikir bisa langsung disampaikan aja apa yang memang sekarang perlu disiapkan dan bagaimana mengcounter dan bagaimana kemudian juga berdakwah di sosial media ya, yang saya pikir ini impactnya sangat luas bagi masyarakat di Indonesia. Silakan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Masya Allah, tabarakallah ya. Alhamdulillah bisa hadir di sini. Sebelumnya saya ini biasanya hanya muncul di sosial media. Jarang sekali saya langsung ketemu, apalagi banyak jamaah di sini ya, Masya Allah. Nah jadi perkembangan yang saya amati ya teman-teman ya, di sini di sosial media itu seringkali benar tadi yang disampaikan ya sama Pak Ustadz, di sosial media sekarang banyak sekali wanita-wanita di luaran Islam ya, mereka menggunakan atribut muslimah. Jadi mereka menggunakan atribut muslimah seperti hijab, pasmina, jilbab gitu, yang mereka gunakan untuk mereka mensiarkan apa yang mereka imani. Contohnya di TikTok, di YouTube. Nah, buat teman-teman, kalau ini jangan dikira saya cuma asal ngeklaim, nggak ada contohnya, nggak apa-apa saya sebutin ya. Itu ada di channel YouTube, ada yang namanya Mikana. Orangnya cantik, Masya Allah. Tapi kesenangannya apa? Menggunakan hijab, ya, menggunakan kerudung. Terus ada juga Bunda Hana dan banyak sekali teman-teman lainnya yang Kristen di sana. Mereka menggunakan hijab, tapi yang dibahas tentang keimanan mereka. Tapi parahnya, mereka itu menggunakan media TikTok itu sebagai sarana untuk diskusi. Jadi ada orang-orang Islam. Nah ini jangan sampai kita ini yang Islamnya bisa dibilang masih awam nekat masuk ke situ untuk diskusi. Karena apa? Mereka akan mencoba mencari-cari cara supaya orang-orang Islam baik yang masuk ke situ ataupun yang menonton itu terjebak. Karena mereka punya ini ya, di amanat agungnya mereka itu kan, beritakanlah ya Injil ke seluruh bangsa dan jadikanlah mereka muridku, kan kayak begitu. Nah di situ mereka ingin mengkristenkan semuanya, siapapun dari kalangan manapun. Jadi mereka akan mencomot-comot juga dengan atribut yang sudah mereka pakai, atribut muslim. Mereka mencomot-comot di ayat Al-Quran seperti di surat Az-Zukhruf ayat 61. Mereka comot yang dikatakan Nabi Isa itu pertanda hari kiamat, tapi dibilang di situ ada kata-kata ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Di situ mereka menyamakan dengan ada yang di keyakinan mereka bahwa Nabi Isa itu katanya Yesus itu jalan yang lurus. Jadi mereka suruh menyembah Yesus. Padahal mau dicari di dalam Al-Quran pun ya, mau dipaksakan gimana pun tetap kafir orang yang menuhankan Isa ibnu Maryam. Jadi banyak sekali mereka pakai cara-cara seperti itu ya. Jadi itu cara salah satu caranya ya. Ada juga yang mereka menggunakan istilahnya apa ya, yang beredar ya, lebih tenarnya kayak indomisasi kayak gitu-gitu lah ya. Jadi banyak memang di jalan-jalan, kita lihat juga di channel YouTube, banyak orang-orang cari yang awam-awam yang dikira-kira perekonomiannya mungkin kurang, itu langsung diarahkan untuk didoakan mengimani Yesus sebagai Tuhan, seperti itu. Nah jadi di sini yang saya lakukan ya, itu saya bersama teman-teman lainnya, itu banyak ya kami dari Muslim untuk menjaga akidah ya teman-teman ya, buat semuanya. Di situ kami berusaha untuk mengingatkan. Dan kalau diskusi langsung, kita pun bisa diskusi langsung bahwa bisa dibuktikan satu-satunya agama yang diridhoi Allah hanyalah agama Islam, dan agama para nabi itu adalah Islam, seperti Nabi Ibrahim ya, surat Al-Baqarah 131 sampai 132 itu Nabi Ibrahim Muslim. Terus Nabi Musa juga surat Yunus ya ayat 84 itu juga Muslim. Bahkan Hawariyun pengikut Nabi Isa itu semua pun Muslim, di Ali Imran ayat 52. Mungkin itu dulu aja. Oke, sebelum berpindah, ada hal yang menarik. Kan kalau saya melihat dari perjalanan Mbak Natali ini, bahwa dulunya adalah termasuk orang yang taat menjalankan agamanya. Artinya Islam itu didapat ketika sudah mendalami agama sendiri, kemudian di situ muncul keraguan.
Ya, Ya, betul ya? betul. Oke. Nah, sekarang kan banyak juga orang yang barangkali dia tidak mempelajari Islam lebih dalam gitu, kemudian ingin jadi mualaf. Entah itu karena ingin menikah atau apa. Nah, sarannya gimana? Kalau seandainya ada hal yang seperti ini gitu. Artinya sebenarnya dia belum mempelajari Islam, cuman karena kebutuhan, entah itu kebutuhan untuk menikah, ya, atau kebutuhan untuk apa, sehingga ya kebanyakan sih untuk nikah ya. Sehingga akhirnya dia ingin menjadi mu'alaf. Nah, bagaimana kemudian Mbak Natali melihat fenomena yang seperti ini, apa sih yang sebenarnya harus dilakukan gitu? Ya, alhamdulillah ya, sebenarnya kalau ada orang yang mau masuk Islam, apapun itu caranya, contohnya menikah, sebenarnya itu Masya Allah, tabarakallah, sungguh dimudahkan beliau untuk menerima hidayah. Karena nggak ada salahnya. Yang penting itu bukan kita masuk Islam penyebabnya karena apa. Kita nggak bisa mencari-cari itu yang menjadi titik acuan. Tapi yang penting adalah bagaimana setelah kita itu bersyahadat, bagaimana kita itu setelah berislam, apa yang harus kita lakukan ke depan hingga akhir usia kita ditutup seperti itu. Jadi nggak ada masalah sih. Tapi walaupun saya juga bukan karena menikah ya, mualafnya. Jauh sebelum menikah saya mualaf. Ya, ini jawaban yang sangat bijaksana. Ya, kita kemudian tidak boleh prejudis juga, Ibu. Wah, ini masuk Islam karena pengen nikah gitu kan? Ya, karena ada cerita yang seru juga nih, saya ceritakan di sini. Ada justru muslim, seorang muslim dia pengen nikah dengan pasangannya yang beda agama. Nah, kemudian dia untuk meyakini, dia berangkat umroh. Ya. Nah, setelah umroh nih Bu, pulang umroh dia murtad. Luar biasa nggak? Kita bingung, kalau setelah umroh malah murtad deh orang. Ya, kenapa demikian? Kalau menurut saya sebenarnya wajar. Kenapa wajar? Karena dia niat umrohnya itu niat pengen nikah dengan orang yang berbeda agama. Nah, makanya kemudian saat umroh Allah pelintir aja hatinya, karena niatnya adalah ingin menikah. Ya udah, ya kan lebih gampang kalau dia pindah agama, langsung nikahnya jadi kan. Nah, jadi hati-hati tuh. Kenapa? Niat ini sangat menentukan apa yang akan terjadi. Ya, karena dia tadi pengen nikah dengan orang yang beda agama, bagaimana supaya nikahnya lancar? Akhirnya Allah lancarkan sesuai dengan keinginannya. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, saya akan ke Bang Egy sekarang. Ini kan Bang, tadi ini fenomena gitu. Nggak soal kaitan sama hukumnya ini. Jadi tadi ini saya lagi nggak apa-apa ya. Om Jerry, ini kan kita melihat di TikTok dan sosial media. Ini adalah orang-orang yang kemudian menyampaikan agamanya gitu dengan menggunakan atribut agama Islam. Nah, sebenarnya apakah hal ini sebenarnya dari sisi hukum ini sah-sah aja gitu? Padahal kan kalau dulu ya orang menggunakan atribut yang seperti ini sangat sensitif gitu. Nah, tapi sekarang ini menjadi sebuah hal yang dianggap biasa. Nah, gimana kita menyikapi yang kayak begini, Bang? Ya, strategi orang di luar agama Islam kemudian melakukan pendekatan melalui apa? Salah satunya adalah atribut Islam ya yang dia gunakan. Nah, mungkin Bang Egy bisa ngasih pandangan ini. Silakan Bang Prof untuk menyampaikan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda Agus Idman yang dimuliakan Allah. Insyaallah semua juga di sini dimuliakan Allah, Sahabatku Gary, Mbak Nita juga. Saya tidak ingin masuk ke situ dulu karena itu teknis ya. Saya lebih senang masuk wilayah pemikiran yang sehingga orang itu berubah, bahwa pemikiran itu amat menentukan keislaman kita atau tidak. Yang kedua, perasaan. Jadi dua elemen ini yang membuat kita dekat atau jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kaitannya dengan pencanangan hari mu'alaf sedunia.
kita mulai tanggal 25 Desember. Sebenarnya ini sudah dari tahun 2020. Nah, Pak Iwan, betul Pak Iwan, mana Pak Iwan? Yang ngurus Arimatea. Jadi kalau sekarang masuk ke tahun keempat, karena tahun 2020, 2001, 2002, sekarang 2023. Kita memperingati Hari Mu'alaf sedunia. Kenapa kita ambil pencanangan ini? Karena logika terbaliknya Hari Pemurtatan sedunia 25 Desember juga. Gitu loh. Kenapa murtad? Karena tanggal 25 Desember itu bukan hari lahirnya Nabi Isa. Itu lahir dari matahari yang jaya, apa nama dewa. Nah, karena dekat dengan tahun baru disejajarkanlah jadi Nataru. Sebelumnya itu bisa diartikan merayakan Natal itu bisa waktu itu seingat saya bulan Maret. Ya. Nah, maka perombakan sampai menjadi 25 Desember itu bukanlah ajaran dari Nabi Isa. Atau dengan kata lain, Nabi Isa tidak pernah mengajarkan tentang kekristenan. Nah, saya telusuri secara literatur, yang mengajarkan Trinitas itu namanya Santa Paul, yang tinggal di Damaskus, diduga semasa hidup bersama Nabi Isa tapi tidak pernah ketemu sebenarnya. Dialah yang mengkonsep Trinitas, bukan Nabi Isa. Nah, itu pendekatan sejarah. Nah, pendekatan pemikirannya harus berangkat dari Al-Quran. Makanya orang-orang yang sudah mu'alaf kalau tidak berbasis kepada Al-Quran, maka tidak akan bisa kuat, karena dia nanti masuk lagi Kristen atau lain sebagainya, ya. Karena ikut-ikutan dan atau tidak berdasar pemikiran yang matang. Nah, untuk itulah saudara, saya punya teori. Dalam keprofesoran saya itu ada teorinya gitu loh. Karena Anda juga banyak dengar nama profesor, dokter, tapi nggak punya teori. Apa teorinya coba? Pernah aku dengar si Fulan profesor itu teorinya apa? Nggak ada. Ya, kalau nggak usah sebut nama. Tapi kan banyak kali profesor. Ya antara lain misalnya Megawati lah, kalau disebutkan. Oh, teorinya apa dia profesor? Kan harus punya basis teori untuk bisa disebut profesor. Nah, teori saya namanya OS Jubedil. OS itu singkatan dari objektif, sistematis, toleran. Jadi OS. Nah, cara berpikir yang OS, objektif, sistematis, toleran, melahirkan sikap jiwa yang jubedil, jujur, benar, adil. Tanpa berpikir objektif, tidak mungkin kita mendapatkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Itu bisa dibuktikan dengan amat sangat betapa cara berpikir OS Jubedil ini jelas-jelas petunjuk Allah dan Rasulnya. Jadi teori yang saya bukan satu teori yang baru juga, tapi saya menemukannya merasakan logika Al-Quran. Nah, di situ barunya. Bahwa Al-Quran itu punya logika, banyak orang nggak tahu. Bahwa Al-Quran itu rinci, banyak orang nggak tahu. Bahwa Al-Quran itu benar, adil, sempurna, banyak orang nggak tahu. Termasuk yang udah lama Islamnya. Saya kasih contoh misalnya kerincian Al-Quran, ya. Apa yang Allah sebutkan dulu ya. Mulai dari, tolong tadi saya bilang sama Muhammad atau siapa Iwan, mana Al-Quran ini kan banyak terjemahan nih. Tolong ibu-ibu supaya kita ini agak lama sedikit tapi mendapati pemikiran. Mbak, mana Al-Quran? Ya, kamu kesini. Atau yang punya download itu di HP ada nggak, Bu? Bu, nah tuh Agus. Nah, itu surat Al-An'am ayatnya 100. Pegang ini tah.
115 ya, untuk membuktikan secara letterleh perintah Allah, dan nanti ditemukan dengan logika, artinya ada pikiran di situ dan perasaan. Coba ibu-ibu biasakan juga dong, rajin baca Quran. Lihat yang lain, udah baca 114. Ya, apa Wallazi anzala ilaikumul kitaba mufassala wallazina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqqi fala takunanna minal mumtarin. Artinya, pantaskah aku mencari hakim selain Allah, padahal dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu secara rinci. Orang-orang yang telah secara rinci, penekanan di situ Bang ya. Orang-orang yang telah kami beri kitab mengetahui benar bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar, maka ya rinci dan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. 115. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini banyak orang nggak tahu, walaupun sudah lama ada di Al-Quran. Karena metodologinya tidak osjubedil tadi gitu, cara berpikirnya tidak berangkat dari objektif, langsung subjektif gitu. Bedanya objektif subjektif adalah objektif itu artinya tidak memihak, kalau subjektif sudah memihak gitu. Nah, kita untuk orang yang mu'alaf kan harusnya pendekatannya objektif, jangan subjektif, betul. Nah, dia nggak akan terima kalau subjektif ya. Dia menurutnya yang benar dulu Kristen kok. Terus kita kasih tahu Islam itu benar secara subjektif, ya nggak kena, nggak ketemu. Nah, tapi kalau pendekatannya objektif, lihat dalilnya, lalu otak kita, pikiran kita. Kalau di bukunya ini nanti akan buku terbit bagus ini, punya Iman nih, Discrete Fadilah Al-Quran. Nah, insya Allah saya dikasih supaya bikin kata pengantar, harus baca dulu ya, insya Allah bagus ini ya, karena di sini ada dijelaskan fungsi otak kanan, otak kiri ya. Tapi saya ingin singkat dalam pengertian penjelasan ini adalah Quran itu rinci, Quran itu benar, Quran itu nggak ada keraguannya, Quran itu sempurna, dan Quran itu adil. Itu 5 poin itu ada di situ. Kata Allah, bukan kata. Maka pantas nggak kamu cari hakim atau yang memutus segala persoalan dalam kehidupan ini selain Allah. Kasih contoh yang perlu diskusi sedikit ya, tapi tajam gitu. Ini orang Amerika, asumsinya kan orang Amerika pinter-pinter Pak ya. Seperti itu. Ya seperti itu. Itu pertanyaannya ya, dalam konsep yang sederhana aja, perkawinan. Ada nggak konsep perkawinan menurut ajaran selain Islam? Waktu Anda belum masuk Islam, kenapa Anda nikah sama si fulan atau sama si fulani itu? Ikutin ajaran siapa? Dulu apa? Kristen? Dulu Kristen. Kristen. Protestan. Protestan. Apa gitu? Boleh, bagi kita jadi lebih enak hidup kan. Nah, kalau Anda nikah itu Protestan ya, Anda nikah mengikuti siapa? Aturan-aturannya? Aturan yang akhir di Amerika, banyak warga Amerika malas ikut aturan Kristen, lebih gampang datang ke hakim aja. Ya, artinya tidak ada panduan yang pasti. Yang penting ada surat. Iya, itu pun dari mana? Nah, kalau ini dia bilang ngikuti ajaran Kristen,
Nabi Isa aja nggak kawin, Yesus itu nggak kawin, masa ngikutin siapa yang kawin? Itu kan logika sederhana gitu, yang nggak dimiliki oleh mereka-mereka cara berpikir yang tidak objektif. Kan saya tidak musuhi Nabi Isa, apalagi Nabi Isa Nabi yang harus kita imani, tapi fakta sejarah masa kehidupannya dia tidak menikah, umur 39 sudah wafat gitu loh. Jadi mereka yang orang Kristen semua nikah itu ikutin siapa itu? Kalau kita ada jelas namanya Nabi Muhammad kan. Jadi bandingannya langsung ekstrim dan konkret gitu loh. Nah, kemudian tadi tentang Trinitas, ya, konteks Trinitas dalam pengertian yang diajarkan oleh Nabi Isa. Apakah Anda berkristen secara Protestan mengikuti pandangan Trinitas atau apa? Biar kita dialog, Pak. Nggak apa namanya dapat ilmu kita semua. Saya harus mundur sedikit. Iya, waktu sekalian ini waktu dia lah. boleh ya? Boleh. Saya immigrant dari Jerman, kita petani. So depan, belakang, kiri kanan rumah saya berapa kilometer tidak ada rumah lain. Karena ladang ya. Ya, kita ini hutan semua. Saya latihan agama Kristen bukan dari gereja, saya latihan dari nenek. Dia nggak pernah omong masalah Trinity itu. Sebelum saya pindah ke kota kecil, Trinity saya tidak tahu apa itu. So, dia nggak bilang untuk maafkan dosa harus minta tolong sama Nabi Isa. Dia bilang Jerry di mana-mana bisa naikin tangan langsung omong sama Tuhan. Dia cinta Jerry. Nenek saya mungkin dari semua umur hidup orang Kristen paling murni saya pernah ketemu. Itu nenek saya. So waktu kita pindah ke kota kecil masuk gereja, di gereja lagi omong Trinity. Nggak masuk akal itu. Kenapa Nabi Isa bisa jadi anak Tuhan, Nabi Adam enggak? Dia nggak punya ibu sama bapak, ya. So saya udah ada konflik sama agama Kristen dari awal. So untuk saya, alhamdulillah baru nikah di Indonesia, saya nggak nikah di sana. So belum nggak ada kesalahan di situ. But saya nikah di sana ada kemungkinan tinggi saya ikut hakim. Biar gampang, biar murah. Mau ikut gereja pilihan terlalu banyak. Harus ikut gereja yang mana? Ya kalau boleh tahu masuk Islam karena apa? Oh, satu mulai dari situ. Saya sudah lihat agama Kristen ada masalah. Injil satu, gereja banyak. No, ada Protestan, ada Mormon, ada Katolik, ada yang Katolik bikin saya bingung karena ada masalah Trinity itu. So, saya waktu dapat tugas di Arab Saudi baru saya lihat agama Islam. Sebelum saya ke agama Saudi, saya belum pernah ketemu satupun orang Islam. Belum pernah lihat Al-Quran. Belum pernah lihat masjid atau dengar suara azan. Tahun berapa itu? Itu saya masuk Islam alhamdulillah tahun ke Arab tahun 83, awal 83 sampai 85. 40 tahun lalu ya. Kurang lebih. So saya nggak mau ke negara Arab, saya lihat Muslim semua teroris. Saya juga mantan Angkatan Udara Amerika. Nah sekarang tentara Amerika ada Muslim. Dulu nggak boleh. So itu dari rapat aman Muslim teroris. So saya percaya mungkin orang Arab itu teroris semua. Allah tutup semua jalur kerja saya kecuali satu. Saya asli teknisi pesawat, boleh kerja di Arab Saudi, gaji besar, takut mati, nggak mau.
Allah bikin saya lebih susah. Dalam kondisi 6 bulan tidak bisa makan, tidak ada orang bantu saya harus berpikir. Terus ada satu malam saya nangis seperti bayi. Minta tolong, saya belum, waktu itu belum kenal nama Allah. So saya minta tolong sama God, please help me, tolong ambil jiwa saya tidak mau hidup lagi kecuali Allah, God mau maafkan semua dosa saya minta jalur hidup seperti Nabi Isa. Nah, Allah kasih jalur itu. Nabi Isa Muslim. Nah, Ingat nyebut Nabi Muhammad ya? Ya, sebelum saya belum kenal. Maunya Nabi Isa ya. So, saya datang ke Nabi Isa apa nyebut Yesus Christ? Jesus Christ. Yesus Nabi Isa belum kenal juga. Belum kenal juga. Itu saya Nama Isa. Nama. So, saya nggak pernah panggil dia Jesus Christ, saya pernah panggil dia Jesus. The Prophet Jesus. Saya tidak pernah omong Christ. Nggak tahu kenapa lidah nggak mau omong itu, but selalu omong Jesus like that. But saya datang ke, now ini harus masih ada waktu ya. Oh oke. Ini So waktu omong Anda. 2 jam. Cuma kita dialog. Lebih enak begitu. Oke. Saya datang ke Arab Saudi ada sedikit lucu-lucu. Saya betul-betul takut sama Arab sama Muslim. Sorry Pak, Ibu kedengaran nggak suaranya? Kurang bisa lebih dekat lagi. Ini lebih bagus. Ya bang. Alhamdulillah. Ulangi, takut sama apa tadi? So, saya takut sama Muslim, takut sama turunan Arab. Kenapa yang membuat takut apa? Saya lihat dia teroris. Kenapa dia teroris? Dia musuh warga Amerika. Dan takut nanti dia tahu saya mantan Angkatan Udara Amerika, lebih bahaya lagi. Ditangkap ya. Nah, itu imigrasi di Arab Saudi. Saya tugas di sana teknisi pesawat. Ada teman saya di depan saya. Dia omong assalamualaikum, saya nggak ngerti apa itu. Assalamualaikum, pop, dia masuk. Dan ini orang imigrasi lihat muka saya, wajah saya harus mulut harus dekatan lagi ya. Jadi jangan jalan-jalan ininya. Ekspresi di sini, but ini oke. Ya, oke. Saya coba ya, insya Allah bisa. So, di imigrasi lihat wajah saya pucat, paspor. Kenapa datang ke sini? Mau kerja di mana? Lockheed. Lockheed di mana? Nggak tahu. Nanti datang ke sana ada jemput. Yang siapa mau jemput? Tidak tahu. Boom, dia ambil saya masuk ruangan di belakang. Ini saya mungkin masuk penjara sebentar lagi. Terus ada orang periksa saya, yang periksa saya bisa lihat saya betul-betul takut sama orang Saudi. So dia kasih syahe, teh manis ya. Kasih teh manis, obrol-obrol sama saya. Sudah ada relax, sudah lihat saya orang baik, boleh masuk ke dalam. So, saya masuk ke dalam di Arab Saudi, di shopping di mall, ada suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua karyawan hilang. Bingung ya? Saya mau bayar ini dulu. Tunggu, semua lari ke belakang. Saya masuk toko emas, tidak ada karyawan. Ini toko emas. Bisa dirampok Pak ya? Saya bisa ambil semua. Buat apa saya kerja di sana, ambil semua pulang? Bego ini orang. Dan yang punya toko emas, yang satu datang, dia tanya kenapa Bapak tunggu di luar. Saya takut nanti Bapak pikir dia pintar bahasa Inggris ya. Saya takut Bapak pikir saya maling, nanti potong tangan saya nggak mau tangan hilang.
Ini Allah punya semua, ini semua harus balik ke Allah. Kamu perlu ambil, orang lain perlu diambil. Ini bukan hak milik saya, ini semua harus balik ke Allah. Saya belum lihat iman sebelum hari itu. Masya Allah. Allah lebih penting dari semua barang-barang dia punya. Masya Allah. Jadi merinding. Ya, Di luar Jeddah, mobil-mobil lagi parkir di pinggir jalan, sering lihat itu. Saya tanya sama teman orang Yaman, kenapa ini mobil-mobil parkir di situ lagi sholat? So ini Allahu Akbar di pinggir jalan langsung sholat. Saya nggak pernah lihat itu di Sudirman. Pernah nggak lihat itu di Trans Sumatera ke arah sana ada mobil truk semua stop sholat jamaah semua? Nggak ada seperti itu. So itu otak saya udah mau mulai jalan. Ini orang ini bukan teroris, orang ini punya iman, orang ini cinta Tuhan, orang ini mau masuk surga. Saya juga mau masuk surga. So ada pikiran saya salah. Tapi waktu itu sudah sadar kalau itu karena iman ya? Kan belum beriman. Saya Kalau faith-nya mereka itu gimana? iman untuk percaya ada Tuhan sudah ada dari nenek. Ya. Dia sedang membanding. Ya, betul. Iya Pak ya. So ada doa-doa, saya masih ingat sampai sekarang doa Kristen yang saya baca sebelum tidur, dan saya lihat baca doa itu sampai hari ini boleh, nggak ada masalah sama doa itu. But lebih suka doa-doa dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So itu percayaan ada Tuhan dari nenek. Nenek saya orang jujur, nggak pernah bohong sama saya. So saya datang ke gereja, dia bilang harus di atas Nabi Isa. Saya lagi, nenek nggak pernah ngomong itu. No, so saya betul-betul percaya nenek. And saya di mana-mana, saya berapa kali hampir mati dalam hidup saya. Di Hawaii main-main sama ombak besar. Seperti gaya-gaya ombak yang datang ke Aceh, kita main di situ. Ada ombak besar. Saya datang ke sana. Please help me, I'm going to die. Seperti itu. And saya dalam pikiran saya pasti saya meninggal. Saya nggak meninggal. Itu pasti ada campur tangan dari Tuhan. Ya. Juga ada yang dimensi 3. Masih ada waktu? Masih. Oke. Kurang dekat. Untuk dakwah nggak apa-apa. So saya pernah ada mimpi. Saya mimpi lihat baju salju, lihat steering mobil, lihat tangan, lihat tempat di pinggir jalan bekas mobil, dan ada tiang listrik. Tambah 7 hari kurang lebih ada badai salju. Saya di dalam hutan lagi setir mobil, nggak bisa lihat jalan, semua putih. Off. Mobil masuk ke dalam mungkin 5 meter salju. Harus jalan kaki berapa kilometer keluar untuk cari di Iowa, dekat Sungai Mississippi. So di Derek tarik, waktu Derek tarik, saya lihat langsung merinding. Itu tempat sisa yang ada di dalam mimpi saya satu minggu sebelum. Mimpinya apa? Mimpi saya udah lihat kecelakaan itu sebelum mulai dalam detail sangat banget 7 hari. Persis seperti kejadian. Persis. Itu benar seperti lihat film Hollywood, sama-sama aja, nggak ada beda. Nah, nggak ada lama habis itu, saya ada waktu saya pulang capek malam. Saya nyalain lilin di kamar saya. Bangun di tengah malam, ada suara di dalam kuping saya. Ini rumah lagi bakar, kamu harus bangun. Dan saya lihat ada ember, saya lihat kamar mandi, saya lihat bathtub, saya lihat kaca di kamar mandi. Bangun! Boom! Saya bangun, kamar saya penuh asap, nggak bisa lihat. Boom!
Boom, saya langsung otomatis lari ke kamar mandi, ambil ember, masuk bathtub, nyalain air, buka kaca, keluarin mulut, bisa nafas. Masuk lagi, lempar air ke dalam, keluar dari rumah, mau panggil brigada, lihat api udah mati. So, Allah udah ada komunikasi sama saya dari dimensi 3 dan memang ada hidupan di luar hidup kita. Jadi waktu dibilang bangun-bangun itu suara Tuhan apa gimana? Saya dari pikiran saya itu malaikat. Ini malaikat lagi komunikasi sama saya. Itu bisa ada malaikat datang khusus atau malaikat yang tugas untuk jaga saya kurang tahu. Dia nggak kasih nama, belum kenal dia. Belum kenal. But sudah tahu ada turun dari Tuhan. Saya nggak percaya, saya cukup bersih. Saya nggak percaya Tuhan Allah langsung ngomong sama saya. So now ada satu lagi habis masuk Islam. So di Arab Saudi, kembali lagi ke Arab Saudi, saya tanya sama orang Yemen nama Ahmad. Ahmad, dalam Islam nggak ada beda-beda jauh dari Kristen saya lihat. Kecuali masalah Nabi Isa anak Tuhan, dari Islam ini Nabi bukan anak Tuhan. Saya mau tanya ini, tomorrow, I will tell you tomorrow. Besok saya kasih tahu. Saya sedikit kecewa, kenapa harus tunggu hari besok? No. Akhirnya Saya lagi di bawah pesawat, di dalam hangar, di bawah pesawat, obrol sama teman, ada rasa. Dari jauh, lihat ada orang. Orang lebih dekat, rasa lebih tinggi. Lebih dekat lagi, lebih tinggi. Dia lagi pegang apa? Dia lagi pegang pakai dua tangan begini. Dia buka kain, itu Al-Quran bahasa English. Ini, Jerry bisa baca ini, bisa tahu semua hal-hal yang Jerry tanya sama saya. Lebih bagus Jerry baca sendiri. Waktu pegang Al-Quran, langsung suk di sini, sudah sadar semua isi di dalam Al-Quran itu benar, itu 100% benar, saya 100% percaya sebelum baca. kenapa begitu? Kan belum baca. Yang merasa itu kontak batin, ada feeling, kontak batin. Waktu saya baca ada berapa ayat depan dia, saya just lagi lihat-lihat, langsung nangis. Langsung, udah Gary sadar. nangis. Gary nangis. Ya, nangis. Waktu And pertama itu berat untuk... surat apa yang dibaca? Masih ingat gak? Enggak ingat. Atau yang membuat nangisnya apa? Nangis dari sadar. Semua umur hidup saya bego. Semua umur hidup salah. Baru sadar ini agama saya, ini agama benar, ini agama Nabi. Ini agama yang betul-betul saya mau ikut. Sudah sadar sebelum baca. Tapi itu belum Islam kan tadi ya? Belum. Oh no, itu belum belum Islam. Baik, mungkin ke Mbak Natali boleh. ya, kita juga mau compare nih. Natali, kenapa yang menyebabkan Anda masuk Islam? Biar nanti di compare. Silakan. Alhamdulillah ya, hidayah datang dari Allah itu karena saya mempelajari kitab suci saya yang lama. Karena apa? Mempelajari kitab suci yang lama dan memutuskan menjadi pengikut Yesus yang setia. Jadinya ya masuk Islam. Yang membuat masuk Islam? Iya, jadi mempelajari dari kitab suci saya yang lama. Karena di dalam Bible sendiri, ini nggak apa-apa bahas Bible di sini. Nggak apa-apa. Oke. Karena dalam Bible saya sendiri itu Yesus sendiri kan, saya kan memutuskan untuk jadi pengikut Yesus ya. Sedangkan Yesus sendiri itu ngomong di dalam Bible di Markus 12 ayat 29, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Nah, jadi dari situ saya berpikir dengan akal yang sehat. Yesus berkata Tuhan Allah kita, berarti kita itu termasuk yang berbicara, yaitu Yesus. Nah, terus banyak juga ayat-ayat lainnya yang mendukung bahwa Yesus itu mengatakan seperti di Yohanes 17 ayat 3, engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar, yaitu Bapa, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Poinnya di sini Yesus mengaku utusan. Agama mana lagi yang memuliakan Yesus sebagai utusan, yang menempatkan posisi seperti apa yang Yesus katakan.
Nah itu saya hanya melihat agama di muka bumi yang memuliakan Yesus sebagai utusan hanyalah Islam. Ya makanya yang jadi pertanyaan kan ikuti perjanjian lama ya atau kitab lama tadi ya? Perjanjian lama dan perjanjian baru sih. Kalau Yesus semua kan perkataannya di perjanjian baru. Iya, artinya mau konsisten menjadi pengikut Yesus gitu. Iya, pengikut Yesus. Kenapa jadi pindah ke Islam, itu pertanyaannya? Iya, karena Yesus terbukti dia adalah hamba Allah, hamba Tuhan. Karena di dalam Matius 12 ayat 18, di situ Yesus dikatakan, inilah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya ku berkenan. Dan ternyata kalau disuruh pendeta katakan baca satu perikop, jangan dipotong-potong. Kita baca satu perikop pun ternyata semakin jelas di judul perikopnya itu Yesus hamba Tuhan. Ya. Jadi ngapain menuhankan hamba? Ya, sekarang gini kan sebenarnya semua orang beragama Kristen membaca penjelasan tadi di kitabnya. Iya. Nah, kenapa kemudian ini di luar masalah hidayah ya Bang ya? Artinya hidayah itu kan hak prerogatif Allah berikan kepada Mbak Natali ya. Namun pada dasarnya semua orang membaca kitab yang sama, termasuk apa yang Natali baca juga dibaca oleh yang lain. Nah, kenapa kemudian efek yang diterima itu justru berbeda begitu? Sebenarnya kalau kita bicara objektivitas, teori objektivitas, kira-kira gimana teori Bang Egy? Ada kaitan nggak di situ? Bahwa sebenarnya Natali ini objektif, sedangkan yang lain boleh dibilang bahwa ini nggak objektif dalam menerima dalil tadi. Nah, lebih subjektif gimana bisa menjawabnya? Jadi ya tinggal tergantung selain hidayah ya, tergantung pribadinya kita masing-masing juga. Apakah kita ini adalah pribadi yang jujur atau pribadi yang hanya untuk menipu aja, mencari kebenaran atau mencari pembenaran. Jadi di saat kita jujur, kita tidak menolak kebenaran, memulai dengan buka hati, insya Allah di situ akan mudah hidayah datang. Jadi terbukti ya kalau benar, kalau objek pasti ya. jujur dia ketika gitu loh. Itu fakta itu, bukan karangan saya kan. Jadi teori profesor kita ini, teorinya Prof. Abang Prof ini memang pas gitu. Iya begitu, apalagi saya jabarin. Nah, maka sekarang kita lihat ya. Agus baca lagi Gus. Iya, Surat Al-Maidah ayatnya 72, 73, 110, 116, 117. Surat 5. Ayat berapa? Mulai dari 72, kemudian 73, kemudian 110, kemudian 116, kemudian 117. Nah, ini tolong diperhatikan secara objektif. Ya, terutama nanti ini. Kan jadi berpindah tadi dengan ngapain bertuhan kepada hamba. Nah, karena ini sebenarnya penjelasannya. Dan kalau Natali mau tahu, inilah Injil yang asli itu ini. Injil, nanti saya terangin kenapa itu Injil. 7273 dulu. Artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Dari dua ayat ini, inilah Injil. Kenapa Injil? Karena ini Allah memberitahu langsung kepada Isa. Nah, kalau Allah berfirman kepada Isa, itu berarti Injil, bukan yang lain-lain. Nah, Quran itu kan kumpulan kitab. Jadi kita bagi pemahamannya, ketika bicara tentang Nabi Musa, itulah Taurat. Ketika bicara Nabi Daud, itulah Zabur. Nah, ketika bicara Injil, Nabi Isa, itu Injil gitu. Nah, sekarang semua itu menjadi kumpulan kitab, namanya Al-Quran. Nah, kejadian ini 600 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. 600 tahun. Ya.
ke kita sekarang 600 tambah 1445 tahun. Jadi udah 2000 tahun lebih ayat ini sudah dikumandangkan, 2000 tahun lebih. Objektivitasnya nggak ada berubah kualitas informasinya, nggak ada pergeseran dan nggak ada perubahan nilai-nilai. Jadi ini namanya objektif. Kita nggak berpihak kepada Al-Quran, tapi objektivitas kita berpikir mengatakan kita mesti mempercayai iman kepada ini, karena kalau ini bukan wahyu bagaimana caranya? Ada informasi yang ribuan tahun tetap abadi. Nah, kekeliruan tadi menurut saya dari jumlah penduduk dunia ini kan sekarang 8 miliar, 2,5 miliar itu Kristen, bagi-bagilah, ada Protestan, ada apa, tapi kumpulan besar 2,5 miliar orang keliru dalam memahami ayat-ayat Quran, ayat-ayat Allah, sehingga masih dalam memahami kaitannya Trinitas tadi. Padahal Allah sudah jelas, telah kafir siapa yang mengatakan Isa itu putra Maryam. 2 kali Allah sebut telah kafir siapa yang menganggap Allah salah satu dari Tuhan yang 3. Tuhan yang 3 itu kan Trinitas. Nah, jadi konteksnya dengan Natalan, kenapa kita ini hari pemurtatan buat mereka harusnya, dan buat kita jadi hari mualaf, itu siapa yang ngucapin selamat Natal kan namanya aja mengucapkan, berarti mengakui ada Tuhan selain Allah. Itu substansinya. Sehingga kita tidak boleh mengucapkan selamat Natal, bukannya kita intoleran, tapi logikanya betul enggak? Ya. Betul. Anda akui itu betul logikanya? Ya, itu masuk akal itu. Karena demikian, waktu kita lihat debat capres-cawapres, si Gibran bilang selamat Natal, itu udah telah kafir itu. Tidak bermaksud politik ya, tapi saya ingin kasih tahu berarti kita ini nggak cermat, karena sudah dianggap kalau kita nggak ngucapin Natal intoleran, itu nggak benar. Quran kok telah kafir, jelas-jelas exactly, nggak perlu penafsiran. Kan tadi sudah bilang pengantarnya, Quran itu rinci, Quran itu benar, Quran itu adil, Quran itu sempurna. Apa yang mau diragukan lagi? Nah, kekeliruan lainnya adalah memandang hebatnya Nabi Isa, bisa nyembuhin orang sakit, bahkan menghidupkan kembali orang mati. Kan begitu? Sehingga dia disangkap sebagai Tuhan. Begitu ya pandangan dulu kan orang lain. Nah, baca 110-nya coba. Pak, tapi waktu jadi pejabat dulu ngucapin juga nggak? Siapa? Ya enggak lah, aku lawan aja enggak. Kita dari dulu. Orang kan kalau jadi pejabat suka nggak berubah. Enggak. Insya Allah. Kalau berapa lagi Pak? 110. 110, benar ya? 110 aja ya? Oke, panjangin ya Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam. Sebentar, Allah berfirman ke siapa? Nabi Isa, wahai Isa. Jadi itulah Injil. Iya. Inilah Injil. Pinjam dulu ya Bang, satu lagi. Ada nih? Ada. Jadi itu menunjukkan Injil. Karena Allah berfirman kepada Isa. Apa yang difirmankan oleh Allah? Ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dan Ruhul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka untuk membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain
hanyalah sihir yang nyata. Itulah pengertian ingatlah itu bisa juga ketahuilah, pikirkanlah, lihatlah objektif gitu, bahwa ke semua kemampuan hebatnya Nabi Isa itu izin Allah. Menghidupkan orang mati izin Allah, untuk dimensi manusia lain nggak mungkin. Tapi kalau Allah izin, nggak ada yang nggak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Maka Allah tegur juga Nabi Isa, apakah kamu ngajarin Trinitas? Nah, itu di 116 itu dan 117. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam. Allah berfirman kepada siapa tuh? Nabi Isa. Nah, itulah Injil. Ya. Nah, itu. Engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Jadi Allah bertanya, Isa, apa aku ajarin Trinitas? Ya enggak ya Allah, mana mungkin aku ngajarin. Aku nggak bisa ngajarin nggak yang seperti kau ajarin. Ya. Nah, lalu apa yang diajarkan Isa? 117-nya. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan segala sesuatu. Jadi yang diajarin Isa apa? Yang diajarin Isa apa? Tauhid. Gitu Agus pintar. Tauhid bukan karena logikanya objektif tadi. Pasti nggak nyebut yang lain. Pasti tauhid. Sembahlah Allah, Tuhanku, Tuhanmu. Nah, jadi dimensi keimanan ini bisa berubah. Ini cerita variasi-variasinya. Tapi substansinya adalah Nabi Isa tidak pernah ngajarkan Trinitas, nggak pernah ngajarkan yang pernah dia imani ini, nggak pernah. Itulah diselewengkan oleh namanya si Santa Paul. Boleh baca buku-buku tentang Kristologi, ya, yang berkait dengan itu. Ya, tahun 2004, Anda bisa lihat YouTube, bisa lihat Google juga, klik Egy Sujana, Absolut Tuhan. Ya, dengan pendekatan objektivitas ini saya debat di Unibrau dengan pendeta Roland namanya, dia rektor teologi Kristen di Batu Malang. Nah, jadi dalam debat saya bertaruh secara intelektual. Kalau saya kalah, saya masuk Kristen. Tapi kalau you kalah, lu masuk Islam, berani nggak? Ada gitu. Nah, dia nggak jawab iya atau enggak. Oh, sekedar tahu aja, Pak Dokter Egy, saya ini sudah keliling ke 60 negara. Saya ini sudah baca sekian ratus buku. Ini mau menggambarkan hebatnya. Satu aja saya tanya deh. Halo, ini jangan ganggu dong orang lagi ini. Jadi dalam konteks satu aja pertanyaannya. Sama juga saya nanya sama Nita, Natali. Saya tanya sama Gary, kenapa wajahmu begini? Jawab. Nita, Natali. Ibu-ibu juga. Agus, lu kenapa gini Gus? Iya. Siapa yang bisa jawab? Mau jawab pakai apa? Gen apa? Kenapa gen tikus gak bisa pindah jadi monyet? Kenapa gennya wanita kok nggak bisa jadi pria? Nah, kalau nanya sekedar akal nggak kejawab, dia nggak bisa jawab. Tapi kalau pakai Al-Quran bisa kejawab. Coba surat 3 ya, ayatnya Al-Imran ayatnya 6. Dan detail, kan tadi saya bilang Al-Quran ini detail.
Nah, ini nanti akan dijelaskan kedetailannya itu oleh Al-Quran sendiri, bukan oleh saya. Iya. Saya baca ini, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Mari jujur objektif. Kenapa wajahmu begini? Wajah saya, Ya, kenapa begini? ya jadi begini. Ya, Natali. Ya emang dari sananya udah kayak gini. Siapa sana itu siapa? Dari Allah. Ah, jujur dong gitu. Wajah saya lebih lucu waktu lahir. Ya, artinya semuanya itu harus akui ini menurut kehendak. Kehendak. Nah, bagaimana kehendak Allah ini bisa terbentuk seperti ini? Allah jelaskan dalam surat Al-Mu'minun. Ayatnya 12, 13, 14, 15. Clear tentang proses kejadian manusia. Ini Al-Quran. Tadi Allah bilang, Al-Quran itu rinci. Tapi kenapa para mufasir dan lain sebagainya kok menempatkan Al-Quran itu umum? Harus dirinci dengan hadis. Ya, buku-buku ini juga ini isinya ada Quran dan hadis. Seolah-olah Quran tidak rinci gitu loh. Ya. Sebentar, Bos. Ini lagi dakwah penting, jangan Quran nih yang lain pasti. Coba baca Dari surat 23. iya, enggak dari Ayatnya iya, 12, 13, 14. Oke. 15. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian setelah itu, sungguh kamu pasti mati. Mati. Ada manusia yang nggak mati? Nggak ada, mati semua. Ada manusia yang nggak begini, segumpal darah, segumpal daging, tulang belulang, ya, dari mulai sperma dan ovum. Adakah ilmu kedokteran pada tahun ini? Nggak ada. Ilmu kedokteran itu abad 17 menuju ke 18. Ini udah abad keberapa ini? Ya, waktu zaman Nabi aja abad ke-6. Dan sebelum ini udah ada. Tadi tentang cerita Isa, ya, cerita Nabi Musa 3.500 tahun lalu. Bahkan tentang Fir'aun. Nah, supaya kita ngerti ya bahwa dimensi semuanya itu Allah atur dengan rinci. Jadi jangan sok-sokan kita merasa lebih hebat dari Al-Quran ini gitu loh. Jadi logikanya demikian. Maka oleh karena itu, saudara-saudara, itu dimensi fakta, data yang logis gitu loh. Maka teori objektivitas saya itu, teori sistematis dalam berpikir, teori toleransi, saya akan bertoleran kepada orang, pada siapapun kalau yang bisa ngalahin Quran gitu loh. Tapi kalau Quran nggak bisa dikalahin, ngapain toleran sama dia gitu loh. Itu logika yang sederhana. Sementara kita toleran ini cuma karena perasaan nggak enak, karena tetangga non muslim sekarang besok Natalan ngucapin selamat, ngapain? Nggak penting itu dan tidak perlu, karena itu yang membuat kita jadi sesat. Dan disitulah masuknya godaan setan. Anda tahu nggak, Gus? Tahu nggak bagaimana cara setan menggoda? Sekian aja gitu. Bagaimana caranya? Nggak ada yang tahu. Karena ini hal gaib. Yang paling tahu siapa? Allah. Bagaimana Allah menjelaskan? Buka surat 22 ayatnya 52. Itu cara setan menggoda. Dan bagaimana lanjutannya juga dijelaskan secara rinci. Ini yang saya janjikan, menjelaskan sesuatu apapun yang bisa kita tanyakan secara rinci berdasarkan Quran, bukan pendapat saya. Coba baca 2252 ya. iya.
Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai sesuatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Ulangi, ketika Nabi punya keinginan atau siapapun manusia punya keinginan, disitulah setan masuk menggoda. Pertanyaan saya, adakah manusia yang tidak punya keinginan? Ada. Enggak ada. Malaikat ya. Ya. Ikan keinginan setannya manusia, bukan? Iya betul. Ketika ada orang keinginan minta 3 periode, masuk setan menggoda. Waduh. Bikin gitu. Wow, luar biasa godaan itu. Sampai ribu sekali. Nah, keinginan. Nah, keinginannya nggak cukup. Bagaimana lagi setan menggoda? Dijelaskan dalam surat 20. Surat Toha ayatnya 120. Begitulah setan menggoda. Dahsyat luar biasa. Sampai Nabi Adam aja tergoda, coba bayangkan. Apalagi si Agus. Apalagi kita gitu. Nah, antum bagus dapat hidayah, luar biasa. Allah sayang sama kalian. Ya, coba baca. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya. Setan bikin apa? Pikiran jahat. Jadi udah keinginannya dipengaruhi, ditambah cara berpikirnya yang jadi jahat. Kan itu yang saya bilang tadi, perasaan dan pikiran inilah yang membuat kita tergoda. Bagaimana cara setan menggoda? Lewat keinginan dan pikirannya tadi. Dari mana saja? Dijelaskan di surat 7 ayat 17. Jadi Quran itu sangat Masya Allah lah, komplitnya luar biasa, dan kita nggak bisa ngomong pisang aja nggak bisa itu, yang bisa tahu. Ya. Coba Caranya ya. Caranya. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Itu setan. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kamu nggak akan dapati orang-orang yang bersyukur kepadamu, ya Allah. Dasar. Dari depan apa? Tentang future. Dari belakang apa? Tentang sejarah. Dari kanan kiri apa? Bisa pengaruh teknologi dan lain sebagainya yang begitu dekat dengan kita, kanan kiri kita. Disitulah setan masuk lewat keinginan dan pikiran jahat. Tapi ada 2 pertanyaan saya. Kenapa setan tidak bisa menggoda dari atas? Yang kedua, kenapa setan tidak bisa menggoda kita dari bawah? Karena dari bawah dan dari atas nggak disebut. Iya betul lah. Ini gunanya akal, harus mikir berdasarkan Al-Quran. Pikirannya secara objektif gitu. Kira-kira kenapa? Bu, ulah cicing ya tuh ngomong. Saya dengar tadi Gary kata bawa istri. Mana istrinya tuh? Supaya dakwah dikit. Mana tunjuk? Dia berkeluarga gitu, bersaudara. Ya, alhamdulillah, istri nama Ratna Komala. Orang Sunda juga. Di rumah ada banyak lalap sama ayam bakar. Jadi udah nggak Oke ya, tapi ikut mikir ya. Pertanyaan saya tadi, kenapa tidak bisa goda setan itu dari atas? Kenapa setan tidak bisa goda kita dari bawah? Apa kira-kira Gus? Itu udah makin lama jadi Islam. Kalau di bawah ini kan nggak ada ini bang, tanah langsung kan? Iya, Ruang maksudnya. kita gunanya otak itu objektif. Nah, gini ya, kalau keliru boleh didebat, karena ini nggak ada di Quran, cuma pemahaman. Itu benar. Asumsi atas itu kan Allah. Kalau orang yang selalu ingat Allah, bagaimana mungkin setan bisa goda? Kalau dari bawah, Anda kok cerdas itu? Kan objektif itu. Orang mati ngapain lagi goda? Bukan, ingat kematiannya. Kalau orang yang selalu ingat kematian, dekat dengan Allah, nggak mungkin setan goda, nggak mungkin. Luar biasa ya kan? Quran itu bos. Dengan teori tadi ya. Jadi objektivitas itu, sistematis, toleran, harus jujur dan benar akui. Objektif, Nah, dan toleran.
dan sikapnya menjadi jubedil. Nah maka ini sekarang program nih, tolong Arimatea. Ini ada yang mau dari ini dulu berbicara boleh bang? Sebelum masuk program nih, siapa itu? Ini dari MCI ya. Oh, boleh. Kita untuk dakwah toleransi. Kalau untuk murtad kita lawan. Ini sayang sebenarnya, menurut saya masjid yang bagus ini dengan sound system ini kayaknya harus dibenahi ini sound system ini ya. Kurang infak di sini. Ya kita tetap duduk di sini, ya. Oke, karena setelah ini kita juga nanti ngomongin ini bang. Saya tertarik dengan Mbak tadi ngomongin awalnya Mbak Natalia soal ini ya, soal apa namanya dogma. Gimana posisi dogma nanti sekali lagi bisa dibagi. Oke, silakan dulu Pak Romo Dianto ya. Ini dari MCI. Mu'alaf Center. Center apa center? MSI dong. Izin, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ini di sela-sela mohon maaf Prof. Egy Sujana, guru yang saya harus break karena ini amanah dari panitia. Salah satunya ini insya Allah coba menyambungkan dari materi-materi yang disampaikan. Pertama ini hal-hal yang luar biasa strategis. Pertama tentang mu'alaf, karena kita sedang memperingati hari mu'alaf. Mu'alaf ini posisinya di perbatasan, betul? Perbatasan keimanan. Ini tempat posisi sebuah subjek pelaku dakwah yang sangat strategis. Karena mu'alaf, bagaimanapun ini peran mu'alaf maupun para pembina pembimbing mu'alaf ini posisinya sangat strategis. Yakni dia bisa menjadi brand ambassador Islam. Bagaimana dia memperkenalkan ini Islam kepada saudara-saudara kita yang belum kenal Islam. Betul. Jadi bagaimana bisa dakwah secara langsung, dakwah bil hal, dakwah bil lisan, dakwah bil mal. Bagaimana memperkenalkan Islam setelah, sebelum dan sesudah Islam ada perubahan luar biasa. Jadi ini memang sangat strategis dan memang perlu sekali bagaimana kita mengingatkan kepada semua pada hari mu'alaf, bagaimana hati kita dilembutkan hati kita. Dan semua ini Allah pilih kita, dan mu'alaf yang Allah beri petunjuk adalah karena Allah pilih kita. Betul. Ini spesial. Bukan hanya mu'alaf sebenarnya. Kita yang hadir di sini adalah Allah pilih kita. Menyatakan Allah pilih kita, setidaknya lahir di dunia ini Allah pilih kita. Dan di Quran ayat pertama kali yang turun. Jadi kalau subjeknya adalah mu'alaf strategis, maka kontennya, konten dakwah paling strategis adalah Al-Quran. Sebagaimana yang disampaikan Prof. Egy Sujana. Ayat Quran pertama kali yang turun diperintah bukan tentang salat, bukan tentang haji, bukan tentang puasa, tapi tentang Iqra, bacalah. Dan membacanya bukan hanya baca saja, tapi dilanjutkan Bismillahirrahmanirrahim, mengingatkan tentang Sang Pencipta. Islam mengajarkan keseimbangan, otaknya diasah, tapi zikirnya juga harus diasah juga. Dan tentang penciptaan, Allah pilih kita. Siapa kita adalah pemenang. Karena dari membaca, ada pelajaran sekolah biologi kelas 2, kita pernah belajar bagaimana satu indung telur diperebutkan oleh ratusan juta. Betul, secara biologis, objektif enggak? Bagaimana satu indung telur spermatozoa diperebutkan ratusan juta, dan satunya adalah pemenang. Itulah kita. Apapun kondisi kita, Allah pilih kita. Dan kita nggak pernah pilih wajah kita seperti apa. Sebagaimana tadi Profesor Iksan, kita tidak pernah pilih orang tua kita siapa, apa sukunya, apa bangsanya, apa etnisnya, bahkan apa agamanya. Dan kita bisa dengan mu'alaf kita yakin bahwa agama itu bukan warisan. Karena kalau kita terlahir lelaki atau perempuan, suku apapun bukan pilihan, tapi ketetapan Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi menjadi Islam atau tidak pilihan, karena pilihan maka ada risikonya, surga dan neraka. Ini yang ketiga, karena baca temanya tentang masjid, mungkin saya sikat bagaimana masjid adalah tempat sekaligus platform terbaik di atas muka bumi ini. Masjid, sebuah tempat terbaik menurut Allah, tempat yang paling dicintai oleh Allah. Organisasi modern sekarang ada enggak yang mewajibkan anggotanya datang ke tempatnya 5 kali, ada enggak? Organisasi modern dunia enggak ada. Masjid memerintahkan anggotanya datang sehari 5 kali. Masjid adalah platform karena terbaik, platform dari Allah sang pencipta alam semesta raya ini, dan pernah dipraktekkan langsung, dicontohkan langsung oleh manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan melahirkan generasi-generasi terbaik sepanjang zaman dari orang-orang yang jahiliyah, orang yang sama, yang sebelumnya jahil, sangat jahil, tetapi setelah kenal Islam. Bagaimana dakwah Rasulullah kurang dari 23 tahun dengan 2 fase di Mekah dan Madinah, dan pertama kali yang didirikan adalah masjid. Ini platform terbaik dari yang terbaik, dicontohkan orang terbaik dan menghasilkan orang terbaik. Jadi ini bukan angan-angan tentang platform terbaik. Satu tambahan, di Masjidil Haram skala 5 menit waktu dengan komat semuanya rapi berbaris. Pernah dibandingkan dengan pasukan tentara yang 1 juta, mengatur barisan 1 juta orang itu perlu 5 jam. Iya. Kita cuma 5 menit. Nah, itu hebatnya. Hebat Islam. Itulah hebatnya Islam, bagaimana hitungan 5 menit bisa merapikan jutaan orang. Karena apa bisa rapi? Karena terpimpin dan terdidik. Betul? Kalau seandainya nggak terpimpin, nggak terdidik, nggak ada sistem yang jelas, bisa nggak? Ini Islam luar biasa dari berbagai sisi, insya Allah luar biasa. Benar-benar platform baik. Dan ada nggak organisasi yang mengundang anggotanya dengan visi misi yang jelas, gamblang? Ada nggak? Bisa cek. Adzan dan iqomah itu bukan sekedar undangan, tetapi jelas menyampaikan tentang visi misi bagaimana seorang hamba kita dipilih oleh Allah menjadi manusia yang jelas, tujuannya sebagai khalifah fil ard dan juga untuk beribadah. Maka masjid secara bahasa tempat untuk bersujud. Ini bukan simbol bagaimana bersujud, tunduk patuh kepada Allah. Dan ujian pertama kali makhluk, karena tadi disinggung Prof. Egi, bagaimana seorang iblis, makhluk yang luar biasa, senior, diuji oleh Allah sebuah perintah, ujiannya perintah. Ini persoalannya sampai akhirnya diusir, penolakan. Iblis menolak karena ini berbangga diri, ego. Jadi masjid adalah tempat untuk tunduk patuh. Kadang udah dikode sama panitia, tapi insya Allah ini baru pembukaan. Semoga di lain waktu bagaimana mu'alaf, Quran dan masjid. Salahnya ente terlambat sih datang. Iya, harusnya pembukaan ini. Nah, kita lanjut sedikit ya. Ya, silakan Bang. Jadi itu sorry Bang, saya ingetin waktu. Sekarang 11.37, kita azan tuh 11.53. ya mudah-mudahan 5 menit selesai nih. Ya. Poin pentingnya begini saudara. Jadi isi Al-Quran itu apa saja yang menurut Allah perlu untuk dijelaskan. Jadi bedanya saya dengan orang banyak dalam konteks tafsir, saya tidak menafsirkan, saya mentadaburi Al-Quran. Kalau tafsir itu perlu alat bantu, asbabun nuzul, kitab-kitab dan sejarahnya, tarikhnya dan lain sebagainya yang menopang untuk bisa menafsirkan. Saya tidak perlu itu. Saya bicara fungsi. Apa fungsi Al-Quran itu?
Ada 3. Coba lihat surat Al-Baqarah 185. Maka sering-seringlah baca Al-Quran, karena fungsi Al-Quran itu amat sangat jelas. Dan bagi saya tafsir sebagai penopang saja, tapi substansinya saya tidak menafsirkan. Dari tadi saya tidak menafsirkan, tapi lihat ayat sekian, apa bunyinya dan lain sebagainya. Coba Al-Baqarah 185, Bang, ya. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Satu, sebagai petunjuk. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Kedua, sebagai penjelasan. Dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Nah, pembeda yang hak dan yang batil. Itulah fungsi Quran. Apa mau apa Anda? Minta petunjuk apa? Ada. Mau menjelaskan seperti apa? Ada. Zaman sekarang misalnya satu contoh tentang politik yang seperti sekarang. Kok begini sih politik kita dan pada umumnya dunia? Nah, Allah kasih abadi contoh politik yang nggak benar. Siapa? Fir'aun. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Buka surat 28 ayat 4 dan ayat 39. Lihatlah Fir'aun 3.500 tahun lalu dengan Fir'aun Jawa yang sekarang. Bisa lihat 24 ya, Pak? surat 28 Ya, ayatnya. ayat 4 dan ayat 39. Ini tidak fitnah, tidak hoak. Dan jangan dituduh-tuduh saya berpolitik. Saya membacakan Al-Quran. Saya ngajarin berpikir objektif. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi. Fir'aun berbuat apa? Sewenang-wenang. Dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Menjadikan penduduknya pecah belah. Dia menindas golongan dari mereka, Bani Israel. Menindas. Dan menyembelih anak laki-laki mereka. Menyembelih atau membunuh. Dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Diskriminatif. Sungguh dia Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan. 6 tuh, berbuat kerusakan. 39-nya. 9. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Fir'aun dan bala tentaranya berlaku sombong di bumi tanpa alasan yang benar. Nah, 7 poin itu. Fir'aun dan bala tentaranya sombong. Anda lihatlah sekarang kelakuan semua di dunia. Jangan tendensius ke Indonesia, semua Ya. banyak membuat kerusakan, memecah belah. Kalau di kita ada kampret, ada cebong, ada apa, dipecah belah, ditindas. Orang yang demo ditembakin, ya, sombong, jahat. Nah itu 3.500 tahun lalu. Tapi kenapa hari ini kok ada gitu loh? Objektif dong, bukan hoak ini. Jadi, tapi cara berpikirnya mereka karena kekuasaannya diganggu, kita dianggap bikin onar dan lain sebagainya. Kalau ini nggak dibacain, saya nggak pernah dengar sore dari ulama-ulama yang benar, ulama-ulama ini ngajarin keadaan kayak gini. Kita ini sekarang seperti ngadapin Firaun gitu loh. Nggak ada yang cerita begini. Nah ini Al-Quran, emang dari mana saya ambil? Dari Al-Quran. Tapi ini nggak bisa diucapkan oleh kiai-kiai atau siapa tokoh apa, nggak berani karena takut ditangkap. Itu masalahnya. Nah kalau kita takut ditangkap, jangan jadi waliullah, jangan jadi pendakwah, nggak usah, kok jadi aja kutu kupret biasa itu. Bener loh. Coba buka surat 10 ya, ayat 62. Jadi ini bukan maunya saya, supaya jelas gitu, Gary ya. Kalau kau mulai berdakwah, apalagi pernah tentara, kau jangan takut. 10 62. Di Indonesia pakai shampoo clear, siapa takut? Pakai sabuk clear ya. Oke, ini sekaligus closing statement Ya, kali, closing Bang. statement aja. Oke, saya bacain dulu ya, sekaligus nanti closing statement dari Abang. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, itu jangan takut, jangan sedih keadaan. Wala tahinu, wala tahzanu. Ya, jadi itu Quran tuh. Jadi kalau ibu-ibu nanti ya, anda kan sudah jadi pendakwa nih, nggak boleh ada kata takut sedikit pun. Musyrik gitu, nggak ada. Kita nih lebih takut sekarang ini pada presiden ketimbang kepada Allah.
Itu masalahnya, musyrik itu. Orang tersandera jadi takut. Ya, sehingga semuanya walaupun 2 kali jadi presiden, jenderal pangkatnya, tapi jadi ABG, anak buah Gibran gitu. Itu fakta itu. Siapa yang 2 kali presiden itu? Kita tahu. Ya, profesor doktor juga jadi ABG semuanya. Ya, semua ketua partai yang gabung sana jadi ABG. Padahal Masya Allah. itu contoh, karena takut, ngeri itu kalau mau bicara tentang Islam yang benar. Nah kalau nggak ada yang berani ngomong gini gimana? Quran batal dong. Ya. Batal. Dan kita sering ribut sama DKM, oh jangan bicara gini bang. Kalau saya diundang ceramah, bang jangan bicara ini. Kalau gitu nggak usah dakwah aja, ngapain? Lu usah, nggak usah ngomong apa ya? Gitu. Baik. Oleh saya itu saudara, yang terakhir nih, Iya bang. karena ini program, saya minta nanti masing-masing aja baca lah. Surat Fatir, surat 35 ayatnya 29. Di situ Allah katakan, selalulah baca Al-Quran, dirikan sholat, jaga dan bayar infak. Karena ini tijar walam tabur. Ini satu bisnis yang gak akan rugi. Bagaimana Mari Matea atau siapa yang sini punya kelompok, saya punya program 5-8 jam efektif. Saya bikin upgrading ASI. A-nya Al-Quran, S-nya sholat, I-nya infak. Semuanya tolong ASI. ASI. A-nya Al-Quran. S-nya Sholat. I-nya Infak. nah, di upgrade. Saya bisa terangkan kecerdasan surat Yasin. Saya bisa terangkan bagaimana sholat 3 dimensi. Saya bisa terangkan betapa infak itu berguna untuk lingkungan hidup. Nah, itu semuanya dari Al-Quran. Nah, bagi yang mau, bikinlah kepanitiaan serius. Ya, Sabtu Minggu kita kumpul di mana, kaji ASI. Itu lebih efektif dakwahnya dan tercerahkan semua orang. Ilmu imamu amal. Ilmu itu imamnya amal kita. Ya, saya kira demikian. Mohon maaf kalau ada yang nggak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak, nah tadi mungkin terakhir closing statement. Iya. 2 menit. Jangan dinyalain dulu. Apa pernyataan terakhir? Cukup berisik. Iya, closing statement 1 minute or 2 minute, silakan. 1 or 2 minute nggak bisa, 3 minit bisa. It's okay ya. Okay, ya. Yang penting mikrofon dekat mulut biar Ya, silakan. suara ya. Oke. Untuk mualaf harus sadar itu uji untuk mualaf luar biasa ya. Luar biasa. Uji mualaf enggak berhenti sampai meninggal dunia. Orang udah dapat hidayah dari Allah, hidayah itu enggak hilang sampai meninggal dunia. Orang itu mau nakal, dikena apa bahasa Jawa itu kemplang ya. Kena pukul dari malaikat terus sampai masuk jalur yang benar yang betul. Di mualaf harus kompak, kita harus bantu semua teman-teman mualaf biar iman gak hilang. Kenapa uji ini luar biasa berat dan biasa untuk mualaf? Uji pertama duit hilang, jadi miskin, gak ada uang. Betul gak? Atau gangguan, banyak musibah, uang habis. Sekarang gak bisa dapat lagi. Kita sudah masuk hari-hari akhir dunia. Yang benar, tidak benar jadi benar. Media internasional bohong. Apapun yang jadi di bumi ini sekarang, sebelum lihat jelas, jangan percaya. Harus lihat dari mata sendiri, ini benar enggak? Itu ada di YouTube, itu benar enggak? Harus konfirmasi dulu, jangan kirim-kirim ke teman, nanti tangkap sama polisi. Kenapa? Itu enggak benar itu. So, dalam kondisi hari-hari akhir dunia, ini goyang-goyang orang mualaf, juga siapa punya iman. Jangan lepas iman.
Islam sekarang harus bersatu, harus ikut sunnah Rasulullah yang benar, yang betul. Insya Allah kita semua menang, kita semua masuk surga. Yang penting itu surga, bukan kaya raya. Surga itu yang paling penting. Hidup di dunia sekarang nggak enak. Kembali lagi insya Allah semua di sini, ruangan ini dapat izin untuk masuk surga. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya, terakhir Mbak Natalis untuk kasih closing statement. Ya intinya yang mu'alaf termasuk saya yang sudah pernah, dan buat teman-teman yang lainnya mungkin punya kenalan yang mu'alaf. Enggak, ini dimatiin lagi. Ya. Iya, jadi intinya jangan kaget kalau ketika kita ditimpa ujian, karena semakin berat ujian itu menandakan iman kita berarti semakin besar, karena Allah sendiri yang pernah berjanji ya bahwa setiap orang yang beriman pasti akan Allah uji. Dan ingat juga dengan kenyamanan yang ada di dunia, karena di dalam surat Muhammad ayat 36 Allah pernah memberitahu kita dunia ini hanyalah senda gurau yang melenakan. Jadi jangan sampai kita terlena, tetap kita hadapi, istiqomah, niatkan hanya untuk mencari ridha Allah. Semoga kita semua ketemu di jannah. Amin. Baik, terakhir dari saya, manusia itu Bapak Ibu sekalian digoda oleh 4 hal. Di dalam kitab Nasoihul Libat digoda oleh 4 hal. Yang pertama oleh dirinya dengan kesombongannya, yang kedua oleh nafsunya, itu yang dari luar, dari dalam dirinya. Yang ketiga digoda oleh dunia, itu yang berada di luar, dan yang keempat digoda oleh setan. Nah, ini tadi poin-poin tadi di dalam kitab Nasoihul Libat dijelaskan. Dan bagaimana kemudian cara kita mengatasinya? Ya, salah satunya adalah dengan apa? Dengan kita terus mengkaji, belajar. Nah, seperti yang Bang Egy sampaikan, kajian ini tidak harus kemudian kalau tadi dengan selalu menggunakan tafsir. Jadi metode Bang Egy ini sama dengan metode yang disampaikan oleh Hasan, ya, Hasan Bandung dulunya. Nah, beliau ini kalau saya lihat banyak mengabusi dari teori yang dipakai, cara yang dipakai oleh Hasan. Baik, saya kira terima kasih ya. Dan tadi beliau mengatakan bahwa wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan sedagurau, kesenangan yang menipu. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada para pembicara, ya, sahib kita, The Grey dan Bang Prof Egy. Demikian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bawa aja. Oh, ini boleh bawa pulang. Boleh itu. Boleh. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi. Dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah,
Jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.